kita berdoa. Hari ini hari Rabu tanggal berapa, Nana? 5. Tanggal 5 Oktober. Jadi yang memimpin berdoa nomor absen 5, ya? Siapa nomor absen 5? Ya, yuk Aulia, silakan dipimpin berdoa. Sebelum melakukan kegiatan, ya, kita harus selalu berdoa. Karena supaya apa yang kita laksanakan berjalan lancar dan bermanfaat. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kenapa setiap memulai pelajaran, setiap hari kita selalu menyanyikan lagu nasional supaya jiwa nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air kalian semakin bertambah. Ya? Jelas? Jelas. Nah, anak-anak masih ingat tidak pelajaran kemarin? Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Benda cair. Masih ingat atau tidak sifat-sifat dari benda cair? Silakan. Alhamdulillah kalau masih ingat ya. Silakan sebutkan sifat-sifat dari benda cair. Bentuknya mengikuti wadahnya, mengalir ke tempat rendah, permukaan benda cair yang Sudah hafal ciri-ciri dari benda cair. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang benda padat dan benda cair, jadi hari ini kita akan mempelajari apa? benda Hari ini kita akan mempelajari benda gas. Nah, anak-anak, di ruangan ini ada benda gas atau tidak? Nah, di ruangan ini ada benda gas, anak-anak. Benda gasnya adalah udara. Nah, apakah benda gas bisa dilihat? Tidak. Benda gas tidak dapat dilihat, tetapi dapat kita. Nah, di sini ada udara. Apakah udara bisa kita lihat? Tetapi dapat kita rasakan. Pintar ya. Nah, anak-anak bertanya, siapa yang suka bermain balon? Semuanya suka bermain balon ya. Nah, kalau begitu siapa yang berani meniupkan balon? Ya. Silakan Bagas dan Rara untuk meniupkan balon ke depan. Kalian akan mempraktekkan untuk meniup balon. Coba kita perhatikan ya, balon siapa yang lebih besar dan balon siapa yang lebih kecil. Kita hitung sampai hitungan ke 20 ya. Siap? Siap. Yuk mulai. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Nah, coba perhatikan balon siapa yang lebih besar?
buat temannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat benda gas secara berkelompok dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati. Anak-anak masih semangat? Masih. Nah, tepuk semangat. Anak-anak, ibu punya video. Nah, siapa yang suka melihat video pembelajaran? Nah, semuanya suka ya? Baik, ibu tampilkan videonya. Kalian perhatikan ya nak ya. Benda gas yang pertama ada asap, kemudian yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Adapun beberapa sifat dari benda gas, yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka ukuran yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Kalian bisa perhatikan pada gambar, bentuk antara balon 1, 2, dan 3 itu berbeda-beda. Kemudian, sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, Sudah lihat videonya ya? Sudah? Videonya tentang benda gas ya. Jadi benda gas itu tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Nah, kita setiap hari menghirup oksigen. Apakah oksigen yang kita hirup dapat kita lihat? Tidak. Tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Itu adalah sifat dari benda gas. Nah, anak-anak setelah melihat video, setelah mengamati video tadi, sekarang kalian mengerjakan LKPD kelompok ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Anak-anak, kalian sudah terima LKPD semua ya? Dalam LKPD itu sekarang kalian akan melakukan percobaan. Nah, sekarang ibu bacakan langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Mana balonnya? Tiupkan balonnya. Langkah yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Langkah yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Mana? Ikat setiap balon dengan benang atau dengan karet. Mana karetnya? Sudah selesai untuk membawa ke depan. Ya, satu kelompok ada 2 aja yang maju. Perwakilan kelompok sudah ke depan ya, dengan membawa hasil percobaannya. Nah, sekarang langkah-langkah percobaan berikutnya. Yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Nah,
perwakilan kelompok lagi ke depan. Satu perwakilan kelompok. Yo, ini kelompok bunga matahari, silakan di depannya. Di depannya balon. Sekarang coba kalian tusuk sebuah balon. Coba apa yang sudah Mbak yang ditusuk sudah dirasakan? Sudah ya? Semua kelompok sudah menusukkan balon. Nah, apa yang rasakan ketika balonnya ditusuk? Nah, ada udara yang keluar dari balon yang ditusuk ya. Nah, silakan duduk kembali. Besar sudah mempraktekkan percobaan bersama teman kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Bisa? Bisa mengerjakan? Ayo, pintar. Bisa, Nak? Sudah diskusi ya? Bisa. Nah, siapa yang berani mempresentasikan ke depan? Kelompok mana? Ya, ayo silakan kelompok bunga mawar mempresentasikan hasil percobaannya ke depan. Bentar, Nak. Siapa yang akan membacakan? Oh iya, ya silakan. Bawah. Apa yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Balon akan menipis. Sebutkan sifat-sifat benda gas. Terdapat di semua tempat pengisi ruangan. Tidak dapat digenggam. Memiliki berat bentuknya berubah sesuai waktu. Kelompok bunga mawar sudah mempresentasikan hasil percobaan dan diskusinya. Bagaimana menurut kelompok lain? Baik, Bu. Sudah benar jawaban dari kelompok bunga mawar? Ya sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok bunga mawar. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Ya, silakan kelompok kaktus untuk mempresentasikan jawabannya di depan. Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Ya, ayo. Silakan, Nak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok bunga kaktus. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Balon akan menipis. Sebutkan sifat-sifat benda gas. Terdapat di semua tempat mengisi ruangan. Tidak dapat digenggam. Bentuknya berubah sesuai wajarnya. Nah, kelompok bunga kaktus sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Bagaimana menurut kalian? Baik ya, suaranya sudah terdengar? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok bunga kaktus. Silakan duduk, Nak. Nah, kelompok sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, apakah sudah jelas anak-anak?
kalian juga sudah mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusinya ke depan. Nah, sekarang dari percobaan yang telah kalian lakukan itu membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa, ya. Jadi semakin besar massa benda, maka semakin besar beratnya, ya. Nah, sekarang kalian akan mengenal alat yang digunakan untuk mengukur berat benda. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat benda. Coba, ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar apa? Yang ini? Ini timbangan apa? Ini timbangan? Terus? Nah, sudah jelas ya. Alat-alat ini digunakan untuk mengukur berat. Nah, berikut kami akan menentukan massa benda. Dan semua nih memilih alat untuk menimbang yang sesuai, ya. Nah, untuk gambar pertama ini gambar apa? Bayi ditimbangnya dengan menggunakan timbangan yang mana? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Bagas, silakan. Nah, coba lihat betul atau salah? Beri tepuk tangan untuk Bagas. Nah, yang kedua adalah gambar telur. Biasanya menggunakan timbangan yang mana? Siapa yang bisa? Ya. Betul. Betul atau salah ini? Beri tepuk tangan untuk Ulil. Nah, untuk yang gambar selanjutnya, ini gambar apa? Siapa yang bisa? Sekarang mari kita baca. Ini buah apa? Mangga beratnya berapa? 500 gram. Mangga beratnya berapa? 500 gram. Terus ini buah apa? Mangga beratnya berapa? 2 kilogram Mirta. Nah, ini buah apa, anak-anak? Durian beratnya berapa? 1 kilogram. 1 kilogram itu sama dengan berapa gram? 1000. Siapa yang menjawab 1000 barusan? Nah. Jadi buah durian beratnya 1000 gram. Ya, yang pintar ya anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Erta punya gambar. Nah, ini gambar apa? Wortel. Wortel beratnya 3 kilogram. Berarti yang sesuai dengan ini siapa yang bisa? Nah, betul atau salah? Terus yang kedua, ini gambar apa? Berapa beratnya? 1 kilogram.
Ya. Nah, betul atau salah? Ya. Nah, gambar yang keempat, gambar mangga. Berapa kilogram? Kilogram. Siapa yang berani? Ayo. Gambar yang kelima adalah gambar pepaya. Pepaya beratnya berapa kilogram? Siapa yang berani? Nah, bentar ya. Beri tepuk tangan buat semua teman yang berani maju ke depan. Hebat. Barusan kalian sudah memasangkan benda sesuai dengan timbangannya dan berat bendanya. Sekarang coba lihat, ibu membawa timbangan apa ini? Timbangan badan. Siapa yang berani maju? Ya, silakan Nadi. Nadi dan Farah. Silakan Farah ditimbang, terus Nadi yang berapa beratnya Farah, Nadi? Belum membawa apa? Timbangan kue. Belum membawa timbangan kue. Coba kita timbang ya. Sekarang Bu Guru mempunyai kue di dalam styrofoam ini. Coba siapa yang bisa membacakan beratnya? Berapa ini beratnya? 300 gram. Pintar. Berapa beratnya? 300 gram. Pintar ya. Ya sudah, tepuk tangan buat anak-anak semua. Nah, coba perhatikan ke layar. Itu ada dua apa? Anggur. Beratnya berapa kilo? Kilogram. Terus apa lagi? Berapa beratnya? Terus apa lagi? Berapa beratnya? Terus apa lagi? Berapa beratnya? Pintar ya. Semua benda mempunyai berat. Nah, kalian sudah bisa membaca berat benda. Nah, sekarang mengerjakan LKPD ya. Kelompok bunga teratai bisa? Bisa pintar ya.
royong artinya bersama. Jadi pengertian gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Oke teman-teman, gotong royong bisa disebut juga dengan istilah kerja bakti. Nah, gotong royong memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua meningkatkan kekompakan. Yang ketiga, setiap pekerjaan menjadi lebih ringan, mudah, dan cepat selesai. Manfaat yang keempat yaitu gotong royong dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, mempererat tali persaudaraan. Lalu gotong royong dapat membina hubungan baik dengan masyarakat. Dan masih banyak lagi manfaat gotong royong yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian barusan sudah melihat video tentang gotong royong. Kenapa gotong royong itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya sangat banyak ya anak-anak ya. Yang pertama dapat meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Terus dengan bergotong royong pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, sudah jelas video pembelajaran tentang gotong royong? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas sekarang Ibu berikan LKPD kelompok. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Sudah selesai? Siapa yang berani mempresentasikan ke depan? Ya, kelompoknya Bunga Matahari lagi yang berani. Kelompok Bunga, ya silakan kelompok Bunga Matahari. Bunga Matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan kelompok Bunga Matahari. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kebakaran hutan? Masyarakat harus ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran. Di manakah terjadinya kebakaran hutan dalam teks tersebut? Di Gunung Damas, Kelurahan Gunung Kayu. Kegiatan gotong royong yang dilakukan di sekolah, membersihkan kelas, menyapu halaman sekolah. Nah, kelompok Bunga Matahari sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana menurut kalian? Baik, Bu. Beri tepuk tangan untuk kelompok Bunga Matahari. Silakan duduk. Kelompok mana lagi yang Saya dulu. Ya, silakan kelompok Bunga Kaktus. Kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan semuanya sudah menjawab dengan benar ya anak-anak ya. Sekarang silakan dikumpulkan LKPD yang muatan PKN kepada Bu Guru. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Kalau tadi boleh dikerjakan dengan kelompok, dengan diskusi kelompok, sekarang dikerjakan sendiri-sendiri. Ya,
akan dikumpulkan soal evaluasi mandirinya. Dari pembelajaran mulai awal tadi sampai sekarang, kalian masih semangat atau tidak? Masih. Coba tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan merefleksi pembelajaran. Coba Ibu Guru tanya ya. Tadi Bu Guru membawa alat apa saja anak-anak? Balon, terus kayu, terus karet, terus balon, terus timbangan badan dan pintar. Nah, coba masih ingat tidak dengan langkah-langkah percobaan yang sudah kalian lakukan tadi? Ya, bagaimana langkah-langkah pertama? Tiupkan udara ke dalam dua buah balon. Ya, terus langkah yang kedua? Tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ya, terus langkah yang ketiga? Ikat setiap balon dengan benang. Nah, kalian masih ingat dengan langkah-langkah percobaan yang sudah kalian lakukan tadi? Ya, dari percobaan yang kalian lakukan tadi, coba sebutkan sifat-sifat benda gas. Ya, benar. Tidak dapat dilihat. Terus dapat dirasakan. Terus dapat di semua tempat. Nah, sudah paham tentang sifat-sifat benda gas? Nah, ya. Nah, anak-anak, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, jika kalian senang. Nah, dari pelajaran hari ini ada yang belum jelas? Siapa yang belum jelas silakan bertanya. Sudah jelas apa belum? Dari pembelajaran hari ini, pesannya Bu Guru, kita harus selalu menjaga lingkungan. Kita harus selalu bergotong royong supaya pekerjaan kita lebih mudah dan cepat selesai. Ya, kalian harus tetap menjadi anak yang baik, selalu berbuat baik kepada sesama, menolong